Salam jumpa dan shalom bagi kita semuanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini Tuhan di dalam kasih-Nya kembali mengaruniakan kesempatan bagi kita untuk menikmati persekutuan yang indah melalui sehati di dalam doa bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Mari kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita untuk menikmati kasih Tuhan melalui persekutuan ini. Kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih karena Tuhan sudah kembali mempersekutukan kami melalui sehati di dalam doa pada saat ini. Kini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati sehingga kami dapat memahami akan kebenaran-kebenaran Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan menuntun hamba-Mu ini agar firman-Mu dapat disampaikan seturut dengan kehendak-Mu saja. Berfirmanlah ya Tuhan, oleh karena kami semuanya telah siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman pada saat ini terambil dari Ibrani 9 ayat 24 sampai 28. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadapi hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri sebagaimana imam besar
setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan tempat. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Amin. Firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah bersama-sama mengikuti pembacaan firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal 9 ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Saya memilih satu tema untuk kita renungkan bersama, bersyukurlah karena Yesus telah menyelamatkan kita. Bersyukurlah karena Yesus telah menyelamatkan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membayangkan suatu situasi di mana kita harus menanggung semua dosa kita. Sanggupkah kita menanggung siksaan? Sanggupkah kita menanggung hina dan celaan sebelum kita disalibkan? Dan apa yang terjadi ketika nafas kita habis dan kita mati digantung di kayu salib? Apa yang akan tersisa? Yang tersisa adalah cerita yang akan dikenang oleh orang-orang yang masih hidup, bahwa kita adalah orang yang berdosa dan mati di kayu salib. Kematian kita tidak akan berarti apa-apa. Malah yang tinggal adalah cerita tanpa sebuah keteladanan. Dan dunia akan berkata, itu adil. Karena kita berdosa harus menanggung dosa-dosa kita, perbuatan kita. Kini, mari kita membayangkan lagi dan sungguh berada di dalam perenungan yang dalam bahwa kita ini adalah orang yang berdosa. Ketika kita hendak disiksa untuk menanggung semua perbuatan kita, tiba-tiba ada yang menghentikan, dan ternyata itu Yesus. Yesus bilang, ia siap untuk menggantikan kita dan menanggung semua dosa kita. Akhirnya, semua siksaan dan aniaya diterimanya. Dan akhirnya, ialah yang digantung di kayu salib hingga mati. Apa yang kita rasakan? Kesedihankah? Keharuankah? Atau kita merasa biasa-biasa saja? Seharusnya kita sangat sedih. Seharusnya kita sangat terharu. Dan seharusnya kita merasa malu. Karena kasih Yesus yang sungguh besar itu, ia siap menggantikan kita, menanggung segala dosa-dosa kita, menerima siksaan, celaan, hinaan, penderitaan di atas kayu salib sampai ia mati. Seharusnya kita terharu, sangat-sangat terharu, kagum akan kasih-Nya
yang begitu besar. Seharusnya kita sangat bersyukur punya Yesus yang mau menanggung segala dosa kita, mau mengaruniakan keselamatan dan menganugerahkan hidup kekal di surga. Seharusnya kita bersyukur bahwa Ia tidak hanya mau mati untuk kita, tetapi Ia mau menjadi Tuhan bagi kita dan mau menemani kita dalam menjalani kehidupan kita ke depannya. Sehingga jika kita masih dikaruniakan kehidupan, kita tidak akan menjalani kehidupan ini sendirian. Di dalam mengisi kehidupan ini, Dia akan setia menemani. Sehingga kita akan terpacu untuk menjadi manusia yang bertanggung jawab untuk hidup yang baru yang Ia karuniakan dan menyatakan karya demi kemuliaan nama-Nya. Seharusnya kita bersyukur karena Ia telah berjanji bahwa ketika Ia bangkit dan naik ke surga, ada Roh Tuhan yang akan menuntun dan menyertai kita dalam menjalani kehidupan ini dengan berbagai tantangannya. Melalui Roh Tuhan, Ia akan mengingatkan dan menguatkan serta memampukan kita untuk bertahan dalam iman kepadanya. Sehingga ketika Ia kembali ke dunia ini untuk kedua kalinya, Ia akan membawa kita hidup bersamanya di surga. Sebuah pengorbanan yang sungguh sempurna. Karya penyelamatan yang sungguh sempurna. Ia adalah imam besar kita. Karena itu bersyukurlah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, persembahkanlah hidup yang terbaik baginya. Karena untuk itulah Ia menyelamatkan kita. Memiliki hidup yang benar. Dan ingatlah bahwa hanya orang-orang yang mau memelihara hidup yang benar yang sudah dikaruniakan Tuhan di dalam dirinya yang akan dapat menyambut kemuliaan yang Tuhan janjikan melalui peristiwa salib. Di dalam pembacaan kita ayatnya yang ke-28 dikatakan, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Terpujilah Tuhan. Amin firman-Nya. Mari kita mengangkat pujian untuk kemuliaan Tuhan. Tuhanku,
Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih padamu pada saat ini, karena Engkau sudah menuntun kami di dalam firman-Mu. Engkau sudah mengingatkan kami ya Tuhan, bahwa kami telah menerima keselamatan yang sempurna di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Dan sungguh ini membuat kami bersyukur. Rasa syukur ini Tuhan membuat kami rindu untuk memaknai hari-hari kehidupan yang Tuhan karuniakan ini dengan benar. Karena itu Tuhan, tuntunlah kami senantiasa. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam sepanjang hari hidup kami sampai hari ini, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam kehidupan sekolah anak-anak, dan dalam berbagai aktivitas, baik aktivitas bergereja maupun juga aktivitas di dalam kehidupan bermasyarakat. Tuhan, kami selalu berdoa untuk semua jemaat Tuhan, orang tua kami, saudara-saudara, anak-anak, bahkan cucu yang mengalami kelemahan tubuh, yang dirawat di rumah sakit maupun juga yang dirawat di rumah. Kami juga selalu mengingat akan saudara-saudara kami, sesama kami yang saat ini bergumul karena pandemi COVID-19. Kami berdoa Tuhan, bahwa Tuhan melawat satu persatu dan menjamah, mengaruniakan kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, kami berdoa juga untuk pemerintah dan para medis di dalam mendampingi masyarakat menghadapi pandemi COVID-19, dan secara khusus dalam rangka proses vaksinasi yang sedang dilaksanakan saat ini. Tuhan menolong sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan semua masyarakat boleh ikut bersemangat di dalam menerima vaksin ini ya Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa untuk semua pergumulan-pergumulan yang kami hadapi Tuhan. Teman-teman kami, saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan, menanti teman hidup, menanti anugerah anak dalam rumah tangga, bahkan juga menghadapi berbagai problem-problem dalam rumah tangga. Tuhan memberkati supaya masalah-masalah dalam kehidupan rumah tangga boleh diselesaikan dengan baik di dalam tuntunan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan program-program pelayanan gereja. Tuhan memberkati kami sebagai pelayan-pelayan-Mu. Tuhan memberkati semua tim multimedia. Tuhan memberkati ya Tuhan semua jemaat, agar kami selalu bersemangat di dalam iman untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, inilah doa kami, kiranya Engkau sempurnakan semua itu. Dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terima kasih untuk persekutuan kita di dalam memuji memuliakan namanya melalui sehati di dalam doa pada saat ini. Sampai jumpa di sehati di dalam doa pada hari-hari selanjutnya. Tuhan mengasihi kita semua, tetap semangat dan shalom.